Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir bisa bertatap muka, bisa bermujalasah, bermuajahah dengan para antum-antum sekalian dalam rangka ngaji sekaligus menelaah dari apa yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga dengan kita membaca, mengkaji dan menelaah apa yang beliau tulis ini menjadi tambahan amal baik bagi kita, dan semoga ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Langsung saja anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه إلى أن قال المصنف لولا جميل ستره لم يكن عملا لا يكن عمل أهلا للقبول لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. Ini kalau saya terjemah bebas seperti ini. Kalau bukan karena keindahan tutupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena kita itu ditutupi oleh Allah dengan tutupan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat, tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima. Gampangnya ginilah, kita itu kan sholat misalnya, sholat kita itu, apakah kita betul-betul karena untuk menghadiri undangan yang Allah kumandangkan kepada para hambanya, ataukah hanya sekedar menggugurkan kewajiban bagi kita? Lah, kalau tingkatan-tingkatan kita itu ya kan tidak sama dengan tingkatan para guru, tidak sama dengan tingkatan para orang-orang salafus salih, jauh. Kalau mereka itu menjadikan sholat kita, menjadikan puasa kita, menjadikan hal-hal apapun yang berkaitan dengan ibadah, dengan ubudiyah, itu murni karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada sufiyah wanita, siapa beliau, siapa itu yang Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau kan sampai bilang seperti ini, ya Allah, saya itu beribadah kepada jenengan bukan karena menginginkan surgamu, bukan pula karena takut kepada neraka muka. Kalau seperti itu ya jelas. Tapi kalau kita itu, kalau orang-orangnya sesama kita, selevel kita semuanya itu nih kan, dia kajian abek nih ka abek deng yakin gun makle tak dosa, makle menggugurkan kewajiban dan semacam, bukan karena dengan seikhlas mungkin kita itu menerima panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bukan karena kita itu ditutupi dengan baik oleh Allah, maka tidak ada satupun amal kita selama hidup ini yang pantas untuk diterima oleh Allah. Tapi karena Allah itu punya sifat Rahman, Allah itu paham bahwa manusia itu memang diciptakan dalam keadaan dhaif, wa khuliqal insanu dhaifa. Maka ya tetaplah, artinya ya dengan kita itu sholat itu nilai plus, nilai positif ketimbang orang-orang yang tidak sholat, kan seperti itu. Ya laula jamilu sitrihi lam yakun amalan la yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau karena bukan penutup dari Allah yang sangat luar biasa baik ini, maka tidak ada amal yang pantas untuk diterima. Gampangnya gini lah kalau kita aplikasikan ke sehari-hari. Orang itu kan mandang kita orang baik itu mungkin karena kita itu ngampong kering tua, ngampong ke family, ngampong ke pujuk, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena amal yang kita perbuat, tidak. Makanya dalam satu makalah dikatakan, wa khairun nasidu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida.
Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memang punya latar belakang keluarga yang baik, tapi aqama li nafsihi syarafan, jadi dia membuat ekspresinya sendiri, dia membuat kebaikan-kebaikannya sendiri, dia berusaha tampil sendiri. Jadi itu ya, tidak apa tak mencandreng medhur itu tak ngambuaki nasab, tak ngambuaki bulan sibuknya, tak ngambuaki bulan semak kaya, tak ngambuaki bulan sering tuan DPR, pejabat, petinggi dalam tidak. Tapi apa, berinovasi sendiri dalam hidup. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas, seburuk-buruknya manusia itu adalah dzukhumulin itu, khumul itu kalau saya cari di kamus itu ada yang bermakna dhaif, apa namanya, lemah. Kalau dalam bahasa kitabnya itu rodi karepak kepan itulah. Idza fakhartahum dzakarul jadida, ketika dia disindir sedikit saja maka dia tangba ya, tangba wujud, tangba wali gini. Itu seburuk-buruknya manusia itu. Jangan sampai kemudian kita itu mengandalkan nasab. Mengandalkan ya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa nasab itu sangat penting. Kalau kita terlahir dari orang-orang yang baik, dari nasab yang baik, maka insya Allah keturunan kita juga menjadi orang-orang yang baik. Amin. Itu ya. Tapi ingat, kita tidak boleh mengandalkan kebaikan orang tua kita. Bagaimana sekiranya kita bisa berinovasi sendiri dalam hidup. Makanya kata Sayyidina Ali, laisal fata man yaqulu dzaka abi hada abi. Tidak dikatakan laki-laki yang sejati itu bukan orang yang mengatakan oh itu bapak saya, itu mbah saya, jangan. Tapi walakinnal fata man yaqulu ha ana yangkur. Jadi tampakkan jati dirinya sendiri, dengan kemudian kita itu ngampung dekat kemudian ring. Wah, seperti itu. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu yang barokah wal manfaah, bisa menjadi tambahan amal yang baik kepada kita, bisa menjadi sesuatu yang menjadikan wasilah kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Amin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.